Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan 5 ini teman-teman ya, kita akan belajar terkait dengan kerangka konseptual. Ini cukup penting ya teman-teman ya, untuk kita paham nantinya. Jadi kemarin kita sudah belajar terkait dengan teori-teorinya ya. Nah, efek nyatanya apa sih teori itu? Atau perwujudan nyata dari teori akuntansi itu apa sih? Sebelum ke standar ya, sebelum ke standar itu dari teori akuntansi keuangan itu akan menjadi kerangka konseptual ini teman-teman ya. Jadi kita akan bahas apa yang dimaksud dengan kerangka konseptual di pertemuan 5 ini. Oke, ini terkait dengan pengertiannya dulu ya. Jadi berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan kerangka konseptual yang memberikan pernyataan definitif tentang jenis dan tujuan pelaporan keuangan dengan tujuan memberikan pedoman di dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka konseptual dapat dipandang sebagai teori akuntansi yang terstruktur ya. Jadi turunannya, jadi teori akuntansi yang sudah kita bahas kemarin itu saat dibuat lebih terstruktur maka itu akan menjadi kerangka konseptual. Pada tingkatan teori yang tinggi, kerangka konseptual menyatakan ruang lingkup dan tujuan pelaporan keuangan. Pada tingkatan selanjutnya, kerangka konseptual mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi. Kemudian pada tingkatan operasional, kerangka konseptual berkaitan dengan prinsip-prinsip dan aturan tentang pengukuran dan pengakuan elemen laporan keuangan. Ya. Nah, jadi kerangka konseptual itu apa? Ya, FASB mendefinisikannya adalah sebagai suatu sistem koheren atau sistem yang koheren di sini adalah sepenuhnya gitu ya, atau melekat gitu ya. Jadi suatu sistem tentang tujuan dan konsep dasar yang saling berkaitan yang diharapkan dapat menghasilkan standar yang konsisten dan memberikan pedoman tentang jenis, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan pelaporan keuangan gitu ya. Jadi suatu sistem tentang tujuan dan konsep yang dapat menghasilkan standar. Itu adalah pengertian dari kerangka konseptual ya. Bentuknya seperti apa sih? Sebelum masuk ke sana kita akan melihat 4 manfaat ya dari kerangka konseptual ini. Yang pertama adalah tadi ya, untuk menentukan standar akuntansi. Itu adalah manfaat yang pertama. Yang kedua adalah sebagai acuan untuk memecahkan masalah akuntansi apabila standar yang ada tidak mengatur tentang isu baru yang muncul tersebut ya. Jadi kalau ada isu baru yang muncul, belum ada standarnya, maka kita akan kembali ke kerangka konseptual ini untuk mencari jalan keluarnya atau memecahkan masalahnya. Kemudian ini sebagai yang ketiga adalah sebagai dasar membuat pertimbangan dalam menyajikan laporan keuangan. Yang keempat untuk meningkatkan daya banding atau comparability ya, dengan cara mengurangi berbagai alternatif metode akuntansi yang ada. Itu adalah manfaat dari kerangka konseptual. Nah, ini teman-teman ya, kerangka konseptual itu adalah bentuknya seperti ini ya. Jadi di level pertama itu ada yang namanya tujuannya ya tujuan dari pelaporan keuangan. Yang pertama itu adalah harus berguna, useful in investment and credit decision. Jadi berguna dalam menentukan kredit ya. Kemudian yang kedua adalah berguna dalam menentukan future cash flow atau arus kas di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga adalah berguna untuk melakukan distribusi resource ya, distribusi resource atau sumber daya akuntansi ya, gitu ya. Itu adalah dari segi tujuan. Nah, dari level pertama. Kemudian kita akan bahas satu-satu ini teman-teman ya. Kemudian yang kedua, di level kedua itu ada kualitatif karakteristiknya dan juga elemennya. Di kualitatif karakteristik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah primary, yang kedua adalah secondary. Di primary kita ada dua juga, relevance dan reliability. Kemudian di secondary kita ada comparability dan konsistensi ya. Kemudian elemennya, elemen pelaporan keuangan itu adalah ya semua elemen di dalam laporan keuangan, aset, liability, equity. Kemudian ada P&L, revenue, expense, gain loss ya, distribution by owner, comprehensive income. Kemudian di level operasionalnya atau third levelnya ada asumsi-asumsi akuntansinya, economic entity, going concern, monetary unit, periodicity. Kemudian secara akuntansi prinsipnya,
prinsip-prinsip akuntansinya itu ada historical cost, revenue recognition, matching revenue and cost, kemudian full disclosure, kemudian constraint atau keterbatasan ya dari laporan keuangan itu adalah cost and benefit, materiality, industry practice, dan konservatisme. Itu adalah concernnya. Kita masuk satu-satu ya, dari yang level pertama sampai nanti yang level ketiga ya. Nah, di level pertama itu ada tujuan pelaporan keuangan. Pada level ini, kerangka konseptual menjelaskan tujuan pelaporan keuangan dan menjelaskan dimensi pelaporan keuangan yang memiliki cakupan yang berbeda dengan laporan keuangan. FASB menyebutkan bahwa pelaporan keuangan mencakup tidak hanya laporan keuangan, ya. Jadi pelaporan keuangan tidak hanya laporan keuangan, tapi juga media pelaporan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi, yaitu informasi tentang sumber-sumber ekonomi, informasi tentang utang, informasi tentang laba periodik, dan lain-lainnya. Kemudian tujuan pelaporan keuangan yang tercantum dalam standar financial accounting itu adalah yang pertama adalah pelaporan keuangan, ya tujuannya memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor dan kreditor dan juga pemakai lainnya dalam mengambil keputusan investasi, keputusan kredit ataupun keputusan lain secara rasional ya. Jadi tujuannya adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi stakeholder, itu tujuan pertamanya. Kemudian tujuan yang kedua untuk memberikan informasi yang dapat membantu kreditor, investor untuk melihat pengakuan dan ketidakpastian terkait dengan penerimaan kas bersih yang berkaitan dengan perusahaan. Nah, yang kedua ini adalah tujuannya lebih spesifik lagi, yaitu untuk memberikan informasi terkait dengan pasti atau tidaknya penerimaan kas bersih perusahaan. Yang ketiga adalah memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan, klaim terhadap sumber tersebut, pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mengubah sumber ekonomi dan klaim terhadap sumber tersebut. Nah, jadi yang ketiga ini lebih spesifik juga sama seperti yang kedua, yaitu informasi tentang sumber ekonomi atau resource dari perusahaan itu. Yang ketiga adalah menyediakan informasi tentang hasil usaha atau informasi terkait dengan P&L ya, profit and loss selama satu periode tertentu. Yang kelima adalah memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan membelanjakan kasnya ya. Nah, ini lebih spesifik lagi, yaitu memberikan informasi terkait dengan kas ya, tentang pinjaman, pembayaran kembali, tentang dividen ya, kemudian hal yang terkait dengan likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Kemudian yang keenam adalah memberikan informasi bagaimana manajemen itu apakah sudah tepat dalam melakukan pengelolaan perusahaan kepada pemilik. Yang ketujuh adalah menyediakan informasi bagi eksekutif perusahaan, manajer, dan direktur untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan pemilik atau kepentingan shareholder gitu ya. Itu adalah tujuh tujuan laporan keuangan ya di level 1. Oke. Kemudian kita masuk langsung ke level kedua ya, yang berbicara terkait dengan karakteristik kualitatif dan elemen laporan keuangan ya. Yang pertama karakteristik dulu ya. FASB menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif dimaksudkan untuk memberikan kriteria dasar dalam memilih alternatif metode akuntansi dan pelaporan keuangan serta persyaratan pengungkapannya. Jadi karakteristik kualitatif ini tujuannya adalah memberikan kriteria dasar ya. Oke, nah karakteristiknya ini ada yang pertama adalah kegunaan atau usefulness, yaitu adalah informasi ini berguna ya. Jadi bukan informasi yang istilahnya tidak bisa dipakai gitu ya. Jadi informasi yang pasti bisa dipakai oleh para stakeholder untuk mengambil keputusan. Karakteristik yang kedua adalah relevansi dan keandalan atau reliability. Ini adalah dua kualitas primer ya yang berkaitan dengan tiga kualitas lainnya, yaitu tepat waktu, nilai prediksi, dan nilai umpan balik ya. Oke, pertama kita relevan dulu ya. Relevan itu artinya adalah saya akan coba ringkaskan ya. Jadi relevan itu adalah dapat ini teman-teman ya. Kuncinya di sini teman-teman ya. Memiliki manfaat
informasinya memiliki manfaat, teman-teman, relevan itu ya. Apa ada informasi yang nggak relevan? Ada. Contohnya adalah misalnya ya, di dalam laporan keuangan itu, di dalam pengungkapan ya, kalau biasanya teman-teman lihat di laporan keuangan, kemudian di catatan atas laporan keuangan, di sana biasanya dijelaskan tuh, misal piutang ya. Nah, piutang ini kan biasanya ada banyak pihak ya. Nah, yang bermanfaat seperti apa dan yang nggak bermanfaat seperti apa. Yang bermanfaat mungkin atas atas customer yang suatu perusahaan misalnya katakanlah omsetnya 1 triliun gitu. Kemudian ada satu customer yang utangnya 25.000. Nah, jika ini dua customer yang utangnya hanya 25.000 rupiah sedangkan omsetnya 1 triliun, ini dimasukkan di dalam pelaporan keuangan, maksudnya dimasukkan di dalam disclosure, maka itu kan nggak ada manfaatnya, gitu ya. Yang manfaat apa? Yang manfaat ya pemecahannya adalah customer mungkin yang mempunyai piutang ke kita di atas 100 juta ke atas gitu mungkin ya. Nanti itu adalah sesuai dengan hasil pertimbangan manajemen dan auditornya ya. Nah, contohnya yang bermanfaat itu memasukkan informasi tentang customer yang hanya punya piutang 25.000 itu adalah informasi yang tidak bermanfaat gitu ya. Jadi relevan gitu contohnya. Jadi informasi tersebut harus punya manfaat. Oke. Nah, kemudian juga informasi tersebut teman-teman itu harus punya predictive value. Jadi predictive value itu adalah nilai-nilai yang ada di laporan keuangan ya, itu bisa kita hitung di masa depan itu nilainya berapa, di masa sekarang nilainya berapa, di masa lalu nilainya berapa ya. Jadi nilai dalam laporan keuangan itu bisa dihitung atas 3 periode waktu tersebut ya. Itu. Kemudian poin yang kedua relevan itu adalah feedback value. Ya, itu artinya adalah bahwa informasi tersebut dapat menegaskan atau memperbaiki harapan yang akan dibuat sebelumnya. Jadi misalnya ini, investor punya prediksi ya, awalnya dia punya prediksi suatu perusahaan ROI-nya mungkin akan 5%. Nah, dengan informasi laporan keuangan yang baru, maka itu investor bisa melihat apakah ROI 5% yang dia pasang sebagai target awal itu adalah benar atau tidak. Nah, kalau itu benar, maka itu akan artinya informasi itu memberikan feedback value berupa penegasan. Kalau itu salah, maka informasi itu memberikan feedback value yang mana bisa digunakan oleh investor untuk memperbaiki ekspektasi return on investment-nya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah harus timeliness atau harus tersedia tepat waktu ya, karena bagaimanapun juga saat di pasar modal timing itu kan sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya informasi ini baru dirilis, sebagai contoh informasinya dirilis di bulan Juni gitu ya. Padahal efeknya adalah jika informasi ini dirilis di Januari gitu, maka itu bisa mempengaruhi keputusan investor gitu ya. Itu artinya keputusan informasi ini harus dirilis tepat waktu gitu ya. Kapan waktunya yang tepat gitu untuk merilis informasi ini. Itu adalah 3 hal yang berkaitan dengan relevan ya. Selain tadi memberikan manfaat, secara umum adalah relevan itu memberikan manfaat, secara khususnya dia harus bisa memberikan predictive value, memberikan feedback value, dan harus dikeluarkan tepat waktu. Kemudian yang kedua adalah keandalan atau reliability. Keandalan ini kata kuncinya adalah informasinya benar, teman-teman ya. Informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan benar, bukan informasi yang dibuat-buat gitu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya itu informasi yang dibuat-buat, kemudian investor mengambil keputusan atas informasi tersebut, maka realita di lapangannya akan mengecewakan investor atau akan tidak sesuai dengan harapan investor atau all stakeholder ya, seluruh pemangku kepentingan yang ada. Jadi keandalan ini informasinya harus benar. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui dia andal atau tidak, dia reliable atau tidak, dia adalah informasi yang benar atau tidak? Yang pertama adalah dengan pengujian kebenaran ya, bahwa informasi tersebut verifiability ya. Jadi informasi tersebut dapat diuji kebenarannya.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah informasi tersebut jika disusun oleh orang yang berbeda dengan metode yang sama akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Itu artinya adalah informasi tersebut dapat diuji kebenarannya. Yang kedua adalah informasi tersebut menggambarkan secara wajar, ya, secara wajar sesuai dengan peristiwa yang digambarkan, ya. Jadi data akuntansinya menggambarkan secara wajar kondisi perusahaan tersebut. Ini adalah contohnya adalah fair value, teman-teman, ya. Jadi kalau misalnya saat perusahaan punya aset tanah gitu yang dibeli di tahun katakanlah tahun 60 atau 70-an yang harganya 100.000 gitu ya. Padahal tanahnya adalah tanah 1 hektar, kemudian lokasinya di tengah kota. Nah, itu kan sebenarnya nilai sekarangnya itu kan bermiliar-miliar, mungkin ratusan miliar. Nah, maka jika kita masih menggunakan informasi nilai yang uang yang kita keluarkan di tahun 70 atau 60-an yang 100.000 tadi, maka itu adalah informasi yang tidak wajar gitu ya. Maka ada konsep yang namanya fair value nanti ya. Itu adalah untuk konsep tersebut adalah untuk mengakomodasi reliability laporan keuangan ini ya. Oke, kemudian ada karakteristik yang lain adalah daya banding dan konsistensi ya. Informasi dapat dikatakan bermanfaat kalau informasi tersebut dapat diperbandingkan antar periode maupun antar perusahaan. Kemudian informasi juga dikatakan bermanfaat apabila metode yang digunakannya adalah sama sepanjang periode, sepanjang umur hidup perusahaan. Yang kedua adalah pertimbangan cost benefit. Nah, ini adalah informasi yang disajikan itu memberikan manfaat yang lebih besar daripada biaya yang diperlukan untuk menghasilkan informasi tersebut. Ya. Kemudian materialitas, ini menekankan pada informasi mana sih yang akan kita sajikan, ya. Informasi mana sih yang mempunyai dampak signifikan terhadap keputusan yang akan diambil oleh para pemangku kepentingan, gitu. Kemudian itu adalah 5 kualitas ya, primer dan sekunder dari laporan keuangan ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke sisi yang kanan tadi teman-teman, yaitu adalah elemen laporan keuangan ya. Sisi yang kanan ini ya, elemen laporan keuangan ya. Tadi kita sudah bahas di sini ya. Oke, kemudian elemen laporan keuangan. Yang pertama tentu yang kita ketahui adalah adanya aset, teman-teman ya, di dalam laporan keuangan. Apa itu aset? Yaitu manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang, yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu ya. Itu adalah pengertian dari aset ya. Konsep pengertian dari aset itu adalah itu. Adanya manfaat ekonomi yang akan terjadi di masa depan ya. Kemudian hutang ya. Hutang itu adalah pengorbanan dari manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Asalnya dari kewajiban sekarang suatu entitas untuk mentransfer atau menyerahkan jasa pada entitas lain di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu. Ya, jadi hutang itu konsepnya adalah pengorbanan yang akan terjadi di masa akan datang. Kemudian ekuitas itu adalah hak sisa atau nilai residual ada aktiva dikurangi hutang. Itu nilainya berapa, maka itulah adalah ekuitas. Kemudian elemen investasi oleh pemilik ya, investment by owner, itu adalah kenaikan aktiva neto ya. Aktiva neto ini adalah aktiva dikurangi hutang suatu perusahaan yang berasal dari transfer entitas lain ya ke perusahaan ya yang bernilai untuk memperoleh atau meningkatkan hak kepemilikan ya. Jadi maksudnya gini teman-teman, jadi kenaikan aktiva neto, jadi kenaikan aktiva atau hutang ya, jika kita bicara investment by owner itu adalah kenaikan aktiva neto yang dihasilkan bukan dari karena adanya transaksi dengan pemilik ya, tapi adanya transaksi dengan entitas lain ya. Itu kemudian distribusi pada pemilik itu adalah penurunan aktiva neto suatu perusahaan
karena adanya penyerahan jasa atau penambahan utang oleh perusahaan kepada pemilik, itu adalah distribution to owner. Kemudian laba komprehensif itu adalah perubahan ekuitas suatu entitas selama satu periode yang berasal dari transaksi atau peristiwa dari sumber yang bukan berasal dari pemilik ya. Jadi laba komprehensif kemudian distribution to owner ini adalah laba komprehensif sama investasi oleh pemilik ini adalah konsepnya adalah jika ada perubahan aktifan itu yang sumbernya bukan dari pemilik ya, sumbernya dari pihak lain. Kemudian pendapatan atau revenue itu adalah pengertian konsepnya adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas atau penurunan hutang suatu entitas yang berasal dari pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus. Itu adalah pengertian dari revenue. Nah, kenapa harus ada terus-menerus? Karena misalnya suatu perusahaan produsen makanan ringan gitu ya, kemudian dia jual aset gitu ya. Nah, jual aset ini kan hanya terjadi satu kali, maka hasil penjualan dari jual aset itu bukanlah revenue teman-teman ya, itu bukan revenue. Itu nanti akan masuk di dalam comprehensive income ya yang bawah ya. Kemudian biaya itu adalah aliran keluar atau penurunan aktiva suatu entitas atau penambahan hutang suatu entitas yang berasal dari pengiriman produk dan lain-lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara terus-menerus gitu ya. Kemudian keuntungan atau gains itu adalah kenaikan ekuitas dari transaksi insidentil suatu entitas di luar transaksi yang berasal dari pemilik ya. Itu adalah gain. Kemudian loss itu adalah penurunan ekuitas ya. Juga ada atas transaksi yang bukan berasal dari pemilik ya. Oke, itu adalah elemen laporan keuangan. Di tingkat kedua sudah selesai, kemudian kita masuk ke dalam tingkat yang ketiga ini teman-teman. Nah, ya, tingkat yang ketiga ini ya, third levelnya ada asumsi, kemudian ada prinsipal sama constraint-nya ya. Ini adalah yang pengakuan dan pengukuran, ini masih terkait dengan ini teman-teman ya, dengan elemen ya. Nah, kita bicara terkait dengan kriteria untuk mengakui suatu elemen laporan keuangan ya. Yang pertama yang dibutuhkan itu adalah tentang definisi. Sebenarnya pos apa sih yang akan diakui apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Definisinya kan sudah disebutkan di sini teman-teman ya. Nah, ini adalah semua definisinya. Nah, kemudian jika terjadi transaksi ya, maka secara definisi itu masuk pos mana? Itu ya, itu adalah kriteria yang pertama, adalah kriteria definisi. Kemudian yang kedua adalah kriteria keterukuran. Jadi suatu transaksi itu dapat diukur secara andal atau tidak gitu ya. Misalnya kita melakukan penagihan gitu ya, melakukan invoicing. Nah, itu kan nilainya adalah nilai yang nyata dan dapat diukur secara handal ya. Kita menjual satu barang, kita sudah state di dalam invoice itu harga satu barang 10.000, maka penjualan kita kita harus mencatatkan nilai penjualan 10.000 gitu. Ya, itu kan bisa diukur secara andal. Nah, yang nggak bisa diukur secara andal apa? Kita menerbitkan invoice nih ya, menerbitkan invoice tapi harganya belum ditetapkan gitu ya. Jadi di dalam invoice tersebut masih harga perkiraan. Nah, itu adalah belum bisa diakui sebagai revenue karena belum bisa diukur secara andal gitu ya. Kemudian itu adalah kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah relevan ya. Informasi tersebut memiliki manfaat ya. Manfaat itu artinya akan membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan ya. Tadi kita sudah bahas relevan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah keandalan. Tadi kita sudah bahas ya. Informasi tersebut menunjukkan keadaan yang sebenarnya ya. Informasi yang disajikan adalah informasi yang benar. Dapat diuji kebenarannya dan netral. Kemudian itu adalah kriteria dari pengakuan dan dari pengakuannya. Kemudian kita masuk ke pengukuran. Nah, ada 5 dasar pengukuran yang dapat digunakan untuk menentukan nilai aktiva atau hutang.
Yang pertama adalah metode historical cost. Jadi apa itu metode historical cost? Itu artinya nilai aktiva atau hutangnya dihitung berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva tersebut. Ya, itu artinya historical cost ini bicara jumlah uang yang benar-benar kita keluarkan saat transaksi itu terjadi. Oke, kita beli barang harganya 10.000, kita bayar ke mereka 10.000, maka itu adalah historical cost. Nah, itu adalah cara pengukuran yang pertama, teman-teman ya. Kemudian cara pengukuran yang kedua itu adalah current replacement cost, jumlah kas atau setaranya yang harus dibayar jika aktiva yang sejenis diperoleh pada saat sekarang. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kita punya barang tadi, kembali lagi ya, barang harganya 10.000 tadi ya. Itu kita beli di tahun 2019. Apa dengan metode current replacement cost kita mengukurnya atau kita memasukkannya dalam laporan keuangan bukan 10.000 itu teman-teman ya, tapi adalah barang itu kita coba nih cari nilai kondisinya saat ini di pasar ya. Kemudian jika kita membeli barang itu sekarang, maka berapa jumlah kas yang harus kita keluarkan. Itu adalah nilai yang akan kita gunakan untuk mengakui aktiva atau hutangnya ya, current replacement cost. Ya. Kemudian yang ketiga adalah current market value, jumlah kas atau setaranya yang diperoleh dengan menjual aktiva atau hutang melalui kegiatan penjualan normal. Nah, bedanya dengan current replacement cost teman-teman ya, ini biasanya spesifik teman-teman. Spesifik itu bagaimana? Jadi misalnya tadi alat 10.000, kita tanya lagi ke vendor, jika saya mau beli alat ini lagi sekarang berapa harganya? Itu ya, jadi ke vendor tersebut. Tapi kalau current market value kita nggak tanya ke vendor tersebut, tapi kita melihat data di pasar. Oh sebenarnya nilai harganya ini berapa sih? Kalau sekarang kita bisa ambil misalnya kan informasi semuanya sudah online sekarang ya, jadi kita bisa cari di online berapa sih harga normalnya ini. Nah itu bedanya dengan current replacement cost itu. Kalau current replacement cost kita menggunakan nilai yang memang dikeluarkan oleh vendor tersebut, atau kalau current market value asumsi nilainya adalah asumsi nilai yang ada di pasar yang informasinya terbuka ya. Kemudian ada metode net realizable value ya, atau jumlah kas atau setaranya yang diperoleh jika aktiva yang diharapkan akan dijual setelah dikurangi dengan biaya ya. Kalau ini tadi belum dikurangi dengan biaya nih, current market value maupun current replacement cost. Tapi kalau net realizable value ini sudah dikurangi dengan biaya yang timbul akibat penjualan. Apakah ada biaya yang timbul? Ada. Misalnya kalau barang tadi, misalnya kalau kita jual berdasarkan current replacement cost maupun current market value harganya 10.000. Tapi di sana ada biaya penjualannya, bahwa saat terjadi penjualan kita harus mengirimkan barangnya, di mana di sana ada biaya pengiriman. Nah, net realizable value adalah nilai market value-nya atau current replacement cost-nya dikurangi dengan biaya yang timbulnya. Kemudian yang terakhir adalah di metode pengukuran itu ada present value of future cash flow. Jadi nilai sekarang atas aliran kas di masa mendatang yang akan diperoleh seandainya aktiva dijual pada masa yang akan datang ya. Jadi misalnya barang kita tadi kalau misalnya di 10 tahun lagi kira-kira nilainya berapa gitu ya. Nah dari nilai tersebut kemudian kita present value kan di nilai sekarang itu berapa gitu ya. Ini harusnya teman-teman udah pelajari atau akan pelajari dalam manajemen investasi atau akuntansi lanjutan ya. Oke, kita masuk ke level ketiga. Yang pertama adalah postulate, prinsip dan keterbatasan. Postulate itu adalah asumsi teman-teman ya, asumsi, prinsip dan keterbatasan. Kita masuk ke postulate dulu atau asumsi. Asumsi yang pertama adalah economic entity, yaitu asumsi yang memandang akuntansi suatu perusahaan sebagai unit usaha yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri dan terpisah dari pemilik yang menanamkan modal ke perusahaan tersebut. Jadi suatu badan usaha itu dilihat sebagai sesuatu yang mandiri, terpisah dari pemilik. Itu adalah konsep economic entity. Kemudian yang kedua adalah konsep atau asumsi going concern, yaitu asumsi yang beranggapan bahwa badan usaha atau organisasi atau perusahaan tersebut akan berjalan selamanya sampai waktu yang tidak terbatas ya. Itu adalah asumsinya. Kemudian yang ketiga adalah monetary unit, yaitu asumsi yang menyatakan bahwa semua transaksi harus dapat dihitung dalam nilai moneter atau nilai uang, harus dapat dirupiahkan, harus dapat didolarkan gitu ya semua transaksinya. Maka itu adalah
asumsi monetary unit. Kemudian asumsi accounting period, yaitu asumsi bahwa hasil sebenarnya kegiatan perusahaan dapat diketahui bila perusahaan dilikuidasi. Ya, jadi ada periode tertentu, ada batasan tertentu dari nilai laporan akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Oke, itu adalah asumsinya. Sekarang kita masuk ke accounting principle-nya. Ya, apa itu accounting principle atau prinsip akuntansi? Yaitu adalah seperangkat aturan umum dan universal yang dijadikan sebagai objek pengetahuan akuntansi dalam konteks teoritis dan menjadi landasan bagi pengembangan teknik akuntansi. Ya. Jadi ini adalah aturan ya, accounting principle itu aturan umum ya. Ada 4 prinsip dasar akuntansi. Yang pertama adalah historical cost principle, yaitu prinsip yang menyatakan semua transaksi yang berkaitan dengan aktiva, hutang modal, pendapatan, dan biaya dicatat menurut harga pertukaran pada tanggal terjadinya transaksi. Ya, jadi bukan dicatat dengan present value of full cash flow tadi, enggak ya. Jadi dicatat pada saat tanggal terjadinya transaksi. Nah, yang present value itu nanti pada saat pengukuran lanjutan. Tapi saat pengukuran lanjutan itu adalah gini teman-teman ya. Kita beli barang pada bulan Januari, ya. Kemudian kita bulan Januari 2022. Nah, kemudian kita sudah terbitkan laporan keuangan tahun 2022, kemudian kita pengen masuk ke tahun 2023. Nah, itu baru digunakan tuh yang tadi nilai-nilai replacement cost, market value, present value itu baru digunakan. Tapi saat transaksi awal terjadi itu harus diakui berdasarkan historical cost atau berdasarkan uang yang benar-benar keluar pada saat transaksi itu terjadi. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua adalah revenue principle, yaitu prinsip yang mengatur tentang jenis komponen pendapatan, pengukuran, dan pengakuan pendapatan ya. Jadi komponen pendapatan itu apa aja, kita bisa mengakui pendapatan itu kapan, kemudian cara mengukur pendapatannya itu bagaimana, itu adalah revenue principle ya. Kemudian matching principle, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa harus ada penandingan antara pendapatan dan biaya. Jadi setiap pendapatan itu pasti ada biaya yang dikeluarkan. Prinsip itu bilang gitu teman-teman ya. Maka muncullah yang namanya accrual accounting ya. Yang mana kalau misalnya kita jual barang ya, tapi kemudian kita sudah dapat uangnya, tapi misalnya kita reseller gitu ya, kemudian kita sudah dapat uangnya, tapi pembelian atas barang ini kita belum keluar uangnya karena dengan vendor kita bilang bahwa uangnya akan kita bayarkan 1 bulan ke depan. Tapi dalam bulan itu biaya atas pembelian harus dimasukkan agar dia match dengan pendapatan yang sudah kita terima. Itu teman-teman. Kemudian full disclosure itu artinya prinsip bahwa laporan keuangan harus mampu menggambarkan secara akurat seluruh kejadian ekonomi. Ya, jadi ini full disclosure ini maksudnya seluruh kejadian transaksi atau peristiwa yang penting itu harus diungkapkan oleh perusahaan ya, agar tidak menyesatkan. Oke, itu adalah 4 prinsip akuntansi. Kemudian yang terakhir adalah constraint atau batasan-batasan dalam pelaporan keuangan. Yang pertama ada batasan cost and benefit ya, yaitu suatu informasi manfaatnya harus lebih besar daripada biayanya. Nah, itu adalah suatu hambatan. Karena apa? Karena ada kemungkinan bahwa saat kita butuh untuk melakukan pengungkapan atas informasi tertentu, ternyata manfaatnya lebih kecil daripada biayanya. Nah, itu adalah maka kita tidak perlu melakukan hal itu ya. Jadi kalau saat ada suatu informasi yang perlu kita sampaikan, tapi untuk mendapatkan informasi tersebut biayanya lebih besar daripada manfaatnya, maka kita tidak perlu menyampaikan itu. Atau laporan keuangan tidak dapat mengakomodasi itu, karena itu adalah batasan laporan keuangannya, ada batasan cost and benefit-nya. Yang kedua, materiality principle itu juga suatu batasan. Artinya adalah informasi mana aja sih yang dianggap material atau yang dianggap penting sebagai laporan keuangan ya. Ya seperti tadi saya contohkan ya, ada customer yang hutangnya Rp25.000 aja. Nah, itu secara prinsip materialitas itu tidak perlu disampaikan di dalam laporan keuangan teman-teman ya. Tapi di sisi lain bahwa mungkin ada investor yang butuh informasi itu. Ya, ada investor yang butuh informasi itu, tapi kita nggak bisa menyajikan informasi itu karena nilainya tidak material atau nilainya tidak signifikan ya, gitu ya. Batasannya. Oke, itu adalah 2 batasannya ya teman-teman ya.
Itu adalah kerangka konseptual ya. Yang dari segitiga ini nanti teman-teman baca lagi ya. Pengertiannya adalah seperti itu teman-teman ya. Ada 3 level, masing-masing levelnya nanti teman-teman baca lagi ya. Oke, subbab yang ketiga ini adalah terkait dengan ini teman-teman ya, tentang kerangka konseptual di Indonesia teman-teman ya. Oke, kerangka konseptual di Indonesia diperkenalkan pertama kali pada September 94 yang dinamakan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Isinya sama, pasti ada tujuan dan ruang lingkup, kemudian ada tujuan dan pemakai laporan keuangan, kemudian ada asumsi dasar, kemudian ada karakteristik kualitatif, ada elemen sama dengan yang tadi ya. Cuma ini adalah yang sudah ditetapkan di Indonesia ya. Nah, kita masuk satu-satu ya. Tujuan dan ruang lingkup ya. Jadi kalau kerangka konseptual, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan di Indonesia, tujuannya adalah untuk membantu berbagai pihak dalam mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan masalah akuntansi yang muncul ya. Ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif, kemudian penyajian laporan keuangan, tujuan, pengakuran dan pengukuran elemen-elemen yang membentuk laporan keuangan, serta konsep modal dan pemeliharaan modal. Itu adalah ruang lingkup kerangka konseptual di Indonesia. Nah, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi keuangan, ya, sehingga dapat digunakan oleh pemakai atau stakeholder dalam mengambil keputusan. Pemakai atau stakeholdernya itu bisa meliputi investor, kreditor, pemasok, karyawan, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Itu adalah seluruh stakeholder dari laporan keuangan. Kemudian asumsi dasar laporan keuangan di Indonesia, terus dasar accrual ya yang tadi ya, asumsi yang jika sesuatu tersebut memang sudah terjadi tapi memang secara kas belum ada uang yang keluar, itu harus tetap kita akui gitu ya. Kemudian asumsi dasar yang kedua, kelangsungan hidup atau going concern tadi, sama ya, bahwa perusahaan akan hidup terus di masa yang akan datang, tak terbatas masa hidupnya. Kemudian karakteristik kualitatif dan kendala informasi. Nah, karakteristik yang digunakan oleh AI adalah yang pertama understandability, dapat dipahami, relevan, keandalan, dan comparability. Sama ya, relevan, keandalan, sama comparability tadi sudah, tapi understandability ini tadi belum ya. Jadi understandability ini adalah mampu dipahami oleh semua pihak ya. Jadi penyajiannya harus full dan jelas ya, agar dapat dipahami oleh semua pihak. Kemudian elemen laporan keuangannya sama dengan kerangka konseptual yang menjadi acuan di dunia ya. Ada aktiva, ada kewajiban atau hutang, kemudian ada ekuitas, kemudian ada penghasilan atau revenue, dan ada beban atau expense ya. Pengertiannya sama dengan yang tadi teman-teman ini. Kemudian metode pengakuan dan pengukurannya kurang lebih sama ya. Jadi kalau tadi harus memenuhi definisinya ya. Nah, transaksi-transaksi yang memenuhi definisi laporan keuangan harus diakui apabila ada kemungkinan manfaat yang berkaitan dengan transaksi tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan, bisa mengalir keluar, bisa mengalir ke dalam perusahaan. Proses tersebut memiliki nilai yang dapat diukur dengan andal ya, sama ya. Kemudian pengukuran, proses penentuan jumlah rupiah, ini sama ya kayak tadi ya, ada historical cost, ada current cost, current replacement cost, tadi kita sudah bahas. Kemudian ada net realizable value. Ini market value nih teman-teman ya. Nomor 3 ini market value. Ini salah judul. Nah, baru nomor 4 ini nilai realisasi ya. Yang tadi yang harus dikurangi dengan biaya tadi teman-teman. Oke. Itu teman-teman ya, tentang kerangka dasar atau kerangka konseptual yang ada di Indonesia. Kemudian ini ada latihannya, nanti teman-teman kerjakan ya. Saya akan masukkan di dalam tugas. Oke, nanti tolong dibaca lagi. Kemudian jika ada pertanyaan seperti biasa langsung aja di WA Group ya, nanti kita bahas di sana. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya akhiri kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.